Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsroom edisi Jumat 24 Januari 2025. Seperti biasa, semua informasi sudah kami siapkan untuk menemani waktu serta Anda di rumah. Kita langsung saja ke Newsroom selengkapnya bersama saya, Devi Silaban. Kita ke informasi pertama. Pemerintah Provinsi Kepri belum anggarkan pengadaan mobil dinas baru untuk kepala daerah di APBD 2025. Hal ini dikarenakan kondisi keuangan daerah saat ini. Ditemui belum lama ini, Sekretaris Daerah Kepulauan Riau Adi Prihantara mengatakan, pengadaan mobil dinas baru untuk pimpinan daerah belum dianggarkan di APBD Kepri tahun 2025. Selain itu, pengadaan mobil dinas baru untuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Pemprov Kepri juga belum dianggarkan. Adi menyebut kondisi keuangan daerah saat ini belum memungkinkan untuk pengadaan tersebut. Karena belum dianggarkan, menurut Adi, saat ini pimpinan daerah maupun OPD Kepri masih menggunakan mobil dinas yang lama. Adi berharap perekonomian di Provinsi Kepri dapat kembali membaik sehingga pendapatan daerah juga bisa meningkat. Adi menambahkan mobil dinas kepala daerah maupun OPD Kepri yang ada saat ini dinilai masih dalam kondisi layak pakai. Ya, betul. Asas pemanfaatan. Ya. Nah, kita juga tidak bayar juga kan. Ya. Kalau sudah bayar itu kan uang belum cukup kalau kemarin. Nah, mudah-mudahan ekonomi membaik, kemudian pendapatan daerah juga meningkat. Nanti kalau kemampuan keuangan sudah cukup, tentu juga diperlukan sarannya yang lebih bagus juga. Misbah Sadlal Arsi dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Kapolresta Barelang tinjau lokasi penangkaran buaya di Pulau Bulan, Kecamatan Bulang, Batam. Peninjauan dilakukan pasca ada laporan kerusakan pada fasilitas penangkaran. Pasca menerima laporan adanya kerusakan pada fasilitas penangkaran buaya yang berpotensi membahayakan lingkungan dan masyarakat di Pulau Bulan, Kecamatan Bulang, Batam, Kapolresta Barelang Kombes Pol Heribertus Ompusunggu bersama pejabat utama Polresta Barelang meninjau langsung lokasi penangkaran buaya milik PT PJK tersebut pada Jumat 24 Januari 2025. Tiba di lokasi, Kapolresta bersama rombongan diarahkan meninjau lokasi tanggul yang jebol saat hujan deras sebelumnya. Kapolresta menyebut pasca peristiwa kerusakan fasilitas penangkaran, hal ini sudah diantisipasi. Bahkan saat ini, tempat penangkaran juga sudah mulai diperbaiki kembali. Kapolresta menyampaikan hingga saat ini sebanyak 36 ekor buaya sudah berhasil diamankan kembali ke penangkaran. Sementara 3 ekor lainnya belum ditemukan. Lahan penangkaran buaya yang rusak akibat force majeure, hujan yang berturut-turut selama 3 hari. Dan setelah kami lihat yang betul terjadi kerusakan akibat alam, air yang meluap sehingga benteng ataupun karantina dari buaya tersebut sedikit ada kerusakan. Tapi sudah diantisipasi, ya sudah dibentuk tim dan sekarang kami mengecek kembali dan sudah perlahan diperbaiki dan sudah karantina untuk buaya-buaya yang lepas sudah diamankan kembali. Jadi untuk sementara informasi bahwa masih kurang lebih ada 3 ekor yang belum ditemukan dan kerusakan dicarikan, dan yang sudah diamankan ada 36 ekor buaya yang sudah diamankan. Kapolresta menghimbau agar masyarakat tetap waspada, terutama warga di sekitar Pulau Bulan. Apabila ada yang melihat atau menemukan buaya dari penangkaran tersebut, agar segera melaporkannya ke tim terpadu. Redaksi VNews dari Kota Batam melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. Polisi telah menyelidiki kejadian penemuan jasad bayi di sebuah tempat kos di Tanjung Pinang. Dalam penyelidikan itu, pihak kepolisian tidak menemukan adanya unsur kesengajaan atau tindakan aborsi pada kematian bayi tersebut. Dalam perkembangan penanganan kejadian penemuan jasad bayi di sebuah tempat kos di Kelurahan Batu 9, Kota Tanjung Pinang pada Selasa 21 Januari 2025 lalu, pihak Polresta Tanjung Pinang telah melakukan serangkaian penyelidikan di mana ibu bayi berinisial VC 23 tahun telah dimintai keterangan. Dari penyelidikan itu, polisi menyebut tidak menemukan adanya unsur kesengajaan atau tindakan dugaan aborsi pada kematian bayi. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol Hamam Wahyudi pada Jumat 24 Januari 2025.
Kapolresta mengatakan berdasarkan hasil visum dari pihak rumah sakit tempat VC dirawat, bahwa penyebab bayi tersebut meninggal diduga karena lahir secara prematur. Kapolresta menambahkan pihak kepolisian juga sudah mendapatkan identitas ayah biologis bayi tersebut yang berinisial DEH 25 tahun yang merupakan pacar dari VC. Dari hasil penyelidikan tidak ada ditemukan indikasi yang berkaitan dengan unsur pidana pada kejadian ini. Nah, dari hasil keterangan ini kita sudah menyimpulkan dan kita sudah dudukkan bersama bahwa sementara belum ada unsur kesengajaan terkait menggugurkan bayi itu. Kenapa? Karena kondisi waktu itu, kondisi ibu itu dalam kondisi lemah, kemudian ada istilahnya ingin akan melahirkan, tetapi karena kondisinya lemah di tempat tinggalnya di kos-kosan itu, sehingga bayi itu tidak sempat tertolong karena kayaknya melahirkan secara prematur ya, karena baru umur kurang lebih 6 atau 7 bulan. Jadi seperti itu. Kemudian dari hasil pemeriksaan maupun pendalaman dari kami penyidik, karena mereka sama-sama dewasa, sudah berhubungan sejak bulan April 2024, mereka sepakati untuk upaya berdamai. Ya, tidak ada hal-hal indikasi yang berkaitan dengan unsur pidana ataupun yang lain. Diketahui sebelumnya warga dihebohkan adanya penemuan sesosok bayi di sebuah kos-kosan di Kelurahan Batu 9, Kota Tanjung Pinang pada Selasa 21 Januari 2025 lalu. Pada penyelidikan awal, polisi menyebut bahwa ada dugaan sementara bahwa jasad bayi diduga hasil aborsi. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lainnya, Bupati Bintan menyebut untuk perbaikan jembatan Kawal yang jebol beberapa waktu lalu merupakan kewenangan BPJN Kepri. Pasalnya status jalan di jembatan itu merupakan jalan nasional. Ditemui usai menyalurkan bantuan perbaikan RTLH pada Kamis 23 Januari 2025, Bupati Bintan Robi Kurniawan menyebut jembatan menuju Pantai Trikora di Jalan Wisata Bahari Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Bintan, yang jebol di penghujung tahun 2024 lalu akan diperbaiki. Untuk perbaikan menurut Robi merupakan kewenangan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Provinsi Kepulauan Riau. Pasalnya jalan jembatan itu merupakan jalan nasional. Robi menyebut rencana perbaikan jembatan oleh BPJN Kepri sejauh ini masih sedang tahap pelelangan. Robi berharap jembatan yang merupakan salah satu akses jalan utama masyarakat ini bisa segera rampung diperbaiki. Itu melalui balai sedang melakukan lelang. Lelangnya sampai tahap mana, Pak? dipercepat. Emang masih belum ada yang pemenangnya gitu ya? Nanti kita tanyakan karena itu kan wewenangnya balai, bukan Itu Pemkab. jalurnya nasional. itu jalan nasional, berarti Iya. provinsi apa ya, bukan nasional ya? Nasional. Untuk sementara gimana di lapangan? Ya kan bisa berjalan kan? Nah, bisa jalan, namun memang harus bergantian. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. Asosiasi Dosen ASN Kemendikti Saintek Umrah Tanjung Pinang gelar aksi solidaritas. Dalam aksinya mereka mendesak Kemendikti Saintek untuk segera membayar tunjangan kinerja dosen ASN. Bertempat di depan gedung 1 Gurindam, Dompak, Kota Tanjung Pinang pada Jumat 24 Januari 2025, dosen ASN Umrah Tanjung Pinang yang tergabung dalam Asosiasi Dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek gelar aksi solidaritas. Dalam aksi yang dihadiri rektor dan dosen ini, mereka membentangkan spanduk dan pernyataan terkait aksi solidaritas dosen umrah mendukung realisasi pembayaran tukin dosen ASN Kemendikti Saintek. Dalam salah satu tuntutannya, para dosen meminta pemerintah untuk taat dan patuh terhadap perundang-undangan yang mewajibkan pembayaran tukin dosen ASN Kemendikti Saintek sejak tahun 2020. Rektor Umrah Tanjung Pinang Agung Damar Sakti berharap pemerintah pusat dapat segera merealisasikan pembayaran tunjangan kinerja dosen tersebut. Kendati demikian, para dosen diharapkan tetap semangat dalam pengabdian dan tetap bekerja profesional sebagai dosen. Saya mewakili tentunya
Komunitas Maritim Raja Wali tentu berharap sekali bahwa pemerintah dapat sesegera mungkin mewujudkan hal ini, dan kepada teman-teman juga harus tetap sabar dan kemudian tidak meninggalkan profesionalismenya, terus melakukan pengabdian ya, dan tanpa ada hal-hal yang harus menjadi melemahkan semangat dan profesionalisme dari teman-teman semuanya. Jadi itu yang mungkin saya ingin sampaikan, bahwa kita tetap ini adalah bagian daripada ikhtiar ya, dan juga mengaksentuasi bahwa memang perlu diperhatikan dosen-dosen di lingkungan Kemendikbud gitu, bahwa terkait dengan tugas, terkait dengan bagaimana mereka berkembang dalam karirnya, itu juga harus menjadi bagian-bagian yang selalu diperhatikan oleh kementerian kita. Aksi solidaritas tersebut ditutup dengan penandatanganan spanduk aksi solidaritas oleh puluhan dosen umrah yang mengikuti aksi tersebut. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Pemkot Tanjung Pinang berencana mengintegrasikan fuel card solar bersubsidi di Tanjung Pinang, Bintan. Rencana ini guna memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan solar bersubsidi di Pulau Bintan. Pemerintah Kota Tanjung Pinang telah memberlakukan penggunaan fuel card Bank Bukopin sebagai alat transaksi pembelian solar bersubsidi. Namun penggunaannya dalam pengisian bahan bakar minyak atau BBM jenis solar banyak dikeluhkan oleh masyarakat karena hanya bisa dilakukan oleh pemilik kendaraan yang memiliki fuel card atau kartu kendali solar sesuai wilayah terdaftar. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang, Francisca Desiani pada Jumat 24 Januari 2025 mengatakan, pihaknya bersama pemerintah Kabupaten Bintan berencana mengintegrasikan penggunaan fuel card tersebut sesuai arahan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Rencana pengintegrasian ini dilakukan guna memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan solar bersubsidi di Pulau Bintan. Kami sudah mendapat surat dari gubernur secara resmi tanggal berapa ya, lupa saya. Kalau nggak salah berapa hari yang lalu ya. Nanti saya cari dulu suratnya. Ini di sini ada sebenarnya ada semua. Itu memang kita akan melakukan integrasi Tanjung Pinang dan Bintan karena di satu daratan seperti itu. Tapi untuk sementara sambil menunggu instruksi dari provinsi, mungkin kita akan selaraskan terkait dengan PKS, SOP, dan tata cara pendaftaran seperti itu. Kenapa kira kita memutuskan untuk kembali terintegrasi antara Bintan dan Tanjung Pinang? Kalau di Tanjung Pinang sebenarnya kan full card ini sangat membantu ya. Karena awalnya mungkin media sudah tahu terjadi kemacetan parah dan antrian seperti itu yang dikeluhkan oleh masyarakat. Sebenarnya dengan adanya full card ini ada 7 SPBU yang istilahnya menyalurkan solar subsidi. Sangat berterima kasih kepada Pemkot Tanjung Pinang sudah menginisiasi adanya full card yang baru ini di tahun 2024. Disdagin Kota Tanjung Pinang menambahkan rencana integrasi full card di 2 wilayah tersebut akan direalisasikan pada tahun 2025 ini. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.